Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi komunikasi bisnis. Kali ini kita ada di bagian atau bab mengenai 7C in communication. Jadi ini masih di dasar mengenai pemahaman komunikasi. Di dalam komunikasi ada satu prinsip yang terdiri dari 7 bagian yang biasanya disebut sebagai 7C atau 7C. 7C atau 7C di dalam komunikasi ini antara lain completeness, conciseness, clarity, kejelasan, correctness, consideration, pertimbangan sebelum berkomunikasi, kemudian courtesy. Saya menerjemahkan courtesy ini secara harfiah sopan santun politeness, adab. Nah, begitu mungkin kalau kita menerjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia. Kemudian concreteness yang terakhir, atau kelengkapan dalam melakukan komunikasi. Jadi sekali lagi ada completeness, conciseness, clarity, correctness, consideration, courtesy, dan concreteness. Kita akan membahas satu persatu dari komponen 7C ini. Yang pertama adalah completeness. Di dalam completeness ini ada beberapa unsur. Yang pertama every communication must be complete and adequate. Jadi setiap komunikasi yang dilakukan itu harus lengkap, tidak terpotong-potong. Itu yang paling penting dari unsur ini. Karena jika tidak lengkap atau dipotong, maka pesan yang disampaikan berbeda. Ini yang banyak terjadi akhir-akhir ini, terutama di jurnalistik Jadi ada banyak wartawan, media massa, media elektronik terutama yang berbasis online yang kemudian dengan tidak beretika memotong pernyataan tokoh ataupun pejabat sehingga memiliki makna yang berbeda. Atau biasanya orang menyebutnya clickbait atau umpan bagi orang lain atau viewer untuk mengklik berita tersebut demi mendapatkan uang dari iklan. Dan ini sangat banyak. Jadi dipotong di awal dipotong di tengah, dipotong di akhir gitu. Mereka berargumen bahwa informasinya tetap sama kok di belakang tetapi khususnya di Indonesia ini kita darurat literasi. Kita tuh jarang membaca sampai komplit, jarang melihat sampai selesai. Jadi begitu lihat headline, begitu lihat potongan awal, langsung mengambil kesimpulan dan itu tidak baik. Itu kenapa komunikasi harus komplit. Unsur pertamanya begitu. Incomplete message keep the receiver guessing, create misunderstanding and delay action. Seringkali begitu Seringkali pesan yang tidak komplit atau tidak lengkap itu akan membuat orang menebak-nebak. Sehingga menjadikan hal-hal yang salah paham begitu. Satu sama lain. Saya itu tidak bermaksud begini, saya tidak bermaksud begini karena tidak komplit. Itu masalah kita bersama memang semuanya. Every person should therefore be provided with all the required fact and figure. Bicaralah dengan fakta dan gambar dan data. Karena jika tidak berbicara dengan data ataupun fakta dan apa yang kita katakan itu melenceng jadi hoax Jadi hoax.
Dan itu yang sekarang juga sedang trending ya. Banyak orang yang tiba-tiba menyatakan sesuatu, kemudian tanpa data, tanpa fakta, dan hebatnya banyak yang percaya karena people want to hear what they wanna hear gitu. Orang itu eh, ingin mendengarkan apa yang memang ingin didengarkan begitu. Keinginan ya, bukan kebutuhan. Sebagai contoh ya, for example, when factory supervisor instruct worker to produce, he must specify the exact size, shape, quality, and cost of the product. Jadi misalnya, jika ada yang menyuruh gitu ya, bukan hanya factory supervisor ya, tetapi juga misal yang kalau di sekitar kita mungkin yang paling sering saya temui itu adalah tukang bangunan. Kemudian yang punya ya, itu ingin membangun rumah tanpa arsitek. Sehingga dia cuma nyuruh-nyuruh aja ke tukang bangunan tadi. Pak, ini nanti begini, begini, begini. Ini nanti begini, begini, begini. Nah, pemahaman itu seringkali kan tidak komplit. Jadi tidak ada ukurannya berapa meter, sudutnya berapa derajat, tingginya berapa meter, tebalnya berapa senti, dicat pakai warna spesifikasi apa begitu. Hanya bilang, saya kepengen warnanya kuning cerah. Nah, kuning cerah itu apa gitu? Kalau Anda lihat di katalognya cat itu ya, itu kuning itu ya banyak, ada kodenya masing-masing. Yellow brick, yellow gold gitu. Yang mana? Ya, karena tidak komplit, akhirnya begitu sudah dikerjakan, kemudian salah. Yang terjadi ya salah paham. Any assumption behind the message should also be clarified. Ya, ada beberapa orang yang hobi gitu ya, gemar, suka menyatakan sesuatu secara implisit dengan menggunakan metafora atau secara sederhana itu jika membuat pernyataan itu berbunga-bunga begitu bahasanya. Dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang sangat tertata rapi, ya. Tetapi orang yang mendengarkan juga kadang bingung. Orang ini sebenarnya mau ngomong apa sih gitu? Kok bulet tay? Nah, begitu kalau orang Jawa. Nah, itu yang harus diklarifikasi ya kalau bahasa zaman sekarang. Sehingga komplit. Dan yang terakhir, while answering a letter. Nah, ini khusus untuk yang tertulis. All the question raised in the letter must be replied. Ini khususnya kalau sekarang surat tulis menulis sudah langka ya. Tapi yang paling banyak kan email. Nah, kalau ada email, ini khususnya untuk customer service, technical support, begitu ya. Karena ini ruang lingkupnya komunikasi bisnis ya. Kalau ada email dari customer, biasanya begitu. Kemudian customer itu bertanya. Customernya sudah berusaha sopan gitu ya. Dia bertanya dengan poin-poin. Poin 1, poin 2, poin 3 begitu. Kemudian di reply. Dan reply-nya hanya dengan singkat. Ya, sudah kami kerjakan gitu loh. Yang mana yang dikerjakan? Akhirnya customernya apa? Marah-marah loh. Ini yang mana gitu? Nomor 1 sudah belum? Nomor 2 sudah belum? Nomor 3 kayaknya belum ini. Nah, itu yang harus dijelaskan. Ini kalau ruang lingkupnya komunikasi bisnis ya. Jadi nomor 1, masalah mengenai koneksi. Misalnya kalau di IT ya, masalah mengenai koneksi. Kami sudah mendeteksi terjadi kegagalan koneksi karena kabel begini. Nomor 2, penyimpanan tidak bisa dilakukan. Kami sudah mendeteksi penyimpanan ini begini. Sehingga ini berhubungan dengan masalah nomor 1 dan sudah diperbaiki. Nomor 3, pencetakan invoice tidak bisa dilakukan. Bilang, koneksi sudah selesai, penyimpanan sudah selesai, maka kegagalan printing akan kami atasi setelah
perbaikan printer akan dilakukan pada tanggal ini, hari ini. Nah, itu yang benar, komplit. Meskipun masalahnya belum terselesaikan, tetapi ya, customer tadi itu akan merasa puas. Jadi ingat, jawabannya itu belum tentu menyelesaikan masalah, tetapi jawabannya tadi itu paling tidak memenuhi ekspektasi, memenuhi keinginan customer. Sehingga customer-nya setelah selesai itu bisa mendapatkan kepuasan yang dia inginkan. Nah, nanti kemudian ditambahi di belakang ada courtesy atau sopan santun. Diakhiri dengan permintaan maaf, dengan ucapan terima kasih. Ya, terima kasih telah melaporkan masalah ini kepada kami begini-begini. Kami mohon maaf atas kesulitan yang dialami oleh bla 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 begitu. Ya. Karena itu kan bahasa tertulis. Nah, meskipun kalimat tadi tidak akan dibaca secara komplit oleh customer, ya, tetapi mereka akan mendapatkan kepuasan yang mereka inginkan tadi. Oh, saya sudah dijawab. Oh, koneksi sudah. Oh, penyimpanan sudah. Oh, printing belum. Mereka akan datang pada tanggal sekian. Baik, saya tunggu. Nah, itu yang diharapkan, ya. Dan itu nanti yang akan kita bahas selanjutnya di bab-bab berikutnya di komunikasi bisnis. Itu untuk sementara di bagian ini. Kita masih ada di bab mengenai 7C in communication, masih di mata kuliah online atau materi komunikasi bisnis. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.